Oke, baik, silahkan dimulai, para narasumber Dokter Fitria dan Mbak Laili. Saya Laili, ahli gizi di Yakes Telkom Jatim Bali Nusra area 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyimpanan bahan. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya coronavirus. Nah, di sini kan pada semua orang pada memborong bahan makanan untuk stok di rumah. Nah, bahan makanan yang diborong itu kalau misalkan tidak disimpan dengan baik akan mengalami pembusukan dan terbuang sia-sia. Nah, di sini saya akan itu dapat dikonsumsi dengan baik dan tidak terbuang sia-sia. Nah, bahan pangan adalah bahan mentah hasil pertanian yang masih memerlukan pengolahan atau pemasakan lebih lanjut. Nah, produk pangan terkadang tidak langsung diolah menjadi makanan, jadi butuh teknologi penyimpanan dan penggudangan produk pangan. Penyimpanan makanan. Penyimpanan bahan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara jumlah, kualitas, dan keamanan bahan makanan kering dan segar di gudang bahan makanan kering dan dingin atau beku. Jadi penyimpanannya ada dua, di suhu ruang atau di suhu penyimpanan dingin. Nah, kategori produk bahan makanan ada dua, produk kering dan produk segar. Nah, produk kering itu terdiri dari beras, jagung pipil, biji-bijian, dan umbi-umbian. Tepung akan disimpan di suhu ruang sekitar 20-30 derajat Celcius. Nah, penyimpanannya untuk produk kering ini harus diberi label dan tanggalnya. Kan terkadang produk kering ini juga belinya per kiloan. Tidak ada kemasan expirednya tanggal berapa. Jadi sebelum menyimpan di gudang penyimpanan harus dikasih label dan tanggal masuk bahan makanan tersebut. Nah, bahan makanan disimpan dalam kemasan yang bersih dan kedap udara dalam wadah dikresek. Dan tempat penyimpanan bahan kering yaitu di tempat kering yang tidak lembab dan gangguan serangga atau tikus. Dan tempatnya mudah dibersihkan. Nah, saya ulang lagi. Nah, kategori produk bahan makanan ada dua, produk segar. Nah, produk kering ini memang disimpan di suhu ruang sekitar 20 derajat Celcius dan penyimpanannya harus diberi label masuknya dan keterangannya produk apa itu, dan kemudian tempat penyimpanannya harus dalam keadaan bersih dan disimpan di wadah yang tidak lembab kedap udara, dan penyimpanannya harus di lemari dan tempat kering yang tidak lembab dan jauh dari gangguan serangga dan mudah dibersihkan. Nah, produk kering ini biasanya disimpan di lemari, dan lemari itu juga ada pengaturan jaraknya. Lemari itu tidak boleh menempel di dinding. Jarak antara lemari itu sama dinding itu sekitar 10 cm. Jarak lemari itu sama lantai sekitar 15 cm. Dan jarak lemari antar atap sekitar 1 meter. Kalau itu akan mempengaruhi suhunya dan kelembapannya dan akan mempengaruhi kebusukannya. Yang kedua, produk segar. Di sini ada buah, sayur, ikan, daging, telur, dan produk pangan olahan. Dan akan disimpan di penyimpanan dingin atau beku. Nah, di sini fokuskan penyimpanan dingin dan beku. Nah, di sini bahan makanan yang disimpan di kulkas suhu 5 derajat Celcius, yaitu kulkas di bagian bawah atau refrigerator, yaitu buah dan dimasukkan dalam rak dan jangan ditumpuk benda lain. Nah, buah dan sayur penyimpanannya itu jangan dicuci dahulu. Jadi setelah membeli buah dan sayur dari pasar itu sebaiknya jangan dicuci, pilih sayuran yang sekiranya udah layu, potong bagian akarnya. Dan setelah dipotong bagian akarnya, kemudian itu dimasukkan ke dalam wadah tepak kotak itu,
dan sudah jadi dimasukkan ke dalam wadah itu. Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Jika misalkan tidak punya wadah, bisa disimpan dalam koran. Dibungkus dalam koran dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, sayuran yang dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan sampai seminggu jika dalam keadaan tidak dicuci. Kecuali kalau sayuran itu tadi sudah dicuci, itu akan mempengaruhi kebusukan dan sayuran itu bisa layu juga. Dan susu segar harus ditutup rapat dan bertahan 3 hari. Telur jauhkan dari kulitnya rapuh dan cepat menyerap bau. Biarkan dalam kotaknya. Dan telur itu sebenarnya kalau misalkan itu biarkan dalam kotaknya dan jangan dicuci. Karena kalau misalkan dicuci itu juga mengikis kerak telurnya dan itu juga akan bakterinya bisa masuk ke dalam telurnya. Keju dan butter yang sudah dipotong harus dibungkus dengan plastik atau aluminium foil dan kemudian dimasukkan ke dalam telur. Begitu juga cabai-cabean. Nah, cabai-cabean juga disimpan dalam kulkas itu harus dipilah dulu mana yang mau membusuk atau yang udah membusuk. Tetapi jangan dicuci. Jadi semua sayuran atau cabai-cabean itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam kulkas jangan dicuci, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dialasi tisu atau koran dan kemudian dimasukkan ke dalam kulkas, itu juga akan bertahan lama. Nah, di sini contohnya sayur, cabai, toge, dan di situ sudah dimasukkan ke dalam wadah yang bawahnya sudah dialasi dengan tisu. Kalau toge, penyimpanan di dalam kotak itu harus akarnya dibuang. Dan semua akarnya harus dibuang. Jadi harus dipilah-pilah mana yang busuk dan mana yang enggak. Karena kalau misalkan dimasukkan langsung tanpa dipilah, yang busuk nanti akan mengontaminasi yang produk segarnya. Dan bahan makanan disimpan di freezer suhu 0 sampai -1 derajat Celcius. Nah, di sini kulkas yang bagian atas. Daging sapi atau unggas disimpan di freezer dengan suhu -1 derajat simpan 3 hari dengan ikan. Nah, daging sapi atau di freezer ini jangan dicuci. Kalau misalkan daging atau unggas dicuci ini kontaminasi bakterinya. Kan daging sapi atau unggas ini banyak banget bakterinya. Jika akan mempengaruhi kelembapan dan airnya. Jadi mencucinya saat mau memasaknya saja. Dan ikan yang sudah dalam keadaan berbeku disimpan dengan suhu -18 derajat Celcius, umur simpannya sampai dengan 1 bulan. Begitu jika disimpan 18 derajat Celcius juga akan memperlama penyimpanannya yaitu 1 bulan. Seafood segar di suhu -18 derajat Celcius selama penyimpanan. Jadi produk daging ini atau ikan akan lama penyimpanannya saat kadar suhunya paling rendah. Bahan makanan yang tidak itu ada alpukat dan pisang akan cepat membusuk, tomat, terong, dan timun. Itu kalau misalkan dimasukkan kulkas akan merusak, teksturnya akan kisut, layu, dan mengurangi dan akan cepat membusuk. Madu jika disimpan dalam kulkas akan cepat mengkristal, roti permukaannya akan mengering, kopi efek buruk pada rasa yang dihasilkan. Struktur selnya akan berubah yang menyebabkan aroma kopinya hilang. Jadi kopi tetap disimpan di suhu ruang aja dalam keadaan tertutup dan jauh dari sinar matahari. Bawang merah dan bawang putih merubah bentuk dan bau, lama-kelamaan akan tumbuh tunas sama halnya dengan umbi-umbian. Tentang seperti itu. Jadi disimpan di suhu ruang saja. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanannya, biasakan menerapkan sistem FIFO, first in, first out. Jadi di sini penyimpanannya yang pertama kali dimasukkan ke dalam lemari es atau mungkin gudang penyimpanan
penyimpanan itu harus diberi label, dan itu yang mempermudah kita untuk mengambilnya lebih dahulu. Jadi barang pertama yang masuk akan dikeluarkan yang juga. Jadi istilahnya misalkan Bapak Ibu membeli barang A, B, A, dan kemudian besoknya membeli barang B, dan itu harus yang dikeluarkan yaitu produk barang A, jangan produk barang B. Jadi sangat dianjurkan untuk melabeli produk makanan tersebut. Dan penyimpanan jangan sampai dalam keadaan terbuka karena bisa terkontaminasi makanan yang lainnya. Alangkah baiknya ditutup dan harus dikasih jarak antar makanan satu dengan yang lainnya agar suhunya bisa merasuk ke dalam bahan makanan tersebut. Bahan mentah harus terpisah dari bahan makanan siap santap karena bahan mentah juga ada bakterinya. Dan makanan yang berbau tajam harus ditutup dalam kantong plastik yang rapat dan dipisahkan dari bahan makanan yang lainnya. Makanan yang disimpan tidak lebih dari 2 atau 3 hari harus sudah dipergunakan, seperti makanan yang sudah jadi atau roti, itu harus segera di lemari es atau buka, karena akan mempengaruhi suhunya. Dan di sini ada tabel bagaimana cara menyimpan bahan makanan. Nah, di sini ada apel. Apel sebenarnya bisa disimpan, tapi kalau apel disimpan di kulkas itu akan bertahan sekitar 3 minggu. Lemon 2 minggu. Di sini alpukat kan tadi kalau misalkan disimpan di kulkas akan cepat membusuk. Di sini alpukat yang sudah matang, jika ingin dimasukkan ke dalam kulkas itu cuma saja. Kemudian anggur atau beri bertahan cuma 5 hari. Lemon dianjurkan disimpan di suhu ruang atau lemari, dimasukkan di kulkas. Begitu juga umbi-umbian dan labu. Kemudian daging juga disimpan di. Nah, di sini ada gambar bakteri. Pertumbuhan bakteri akan terhambat jika suhunya rendah di bawah Celcius, dan bakteri akan bertumbuh baik di antara suhunya 5 sampai 60 derajat Celcius, dan bakteri akan mati di atas 63 derajat Celcius, dan itu dengan pemasakan atau perebusan atau pembakaran. Nah, di sini parameter kerusakan warning, pecoklatan, pengembungan kaleng atau adanya gas, penyimpangan warna, penyimpangan cita rasa, penggumpalan atau pengerasan pada tepung, gigitan, handling, keretakan pada kulit telur, konsistensi, tekstur memar, belendir, berbau busuk dan gosong, dan ketenikan. Ini semua parameter kerusakan bahan makanan. Jika menemukan di bahan makanan, dianjurkan untuk membuangnya. Nah, di sini infeksi saluran pencernaan dilakukan oleh Dr. Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Dr. Fitria Sari Dewi dari Yapres Telkom Area 5 akan menjelaskan sedikit mengenai infeksi saluran pencernaan, di mana ini salah satunya bisa disebabkan prosesan makanan yang tidak tepat. Jadi yang pertama adalah infeksi saluran pencernaan karena bakteri E. coli. Jadi E. coli ini ada dari bakteri yang paling banyak menyerang saluran pencernaan manusia, padahal E. coli ini juga merupakan flora normal yang ada di saluran pencernaan. Habitatnya ada di saluran pencernaan manusia itu sendiri dan hewan, serta infeksi di dalam saluran cerna maupun bisa berpindah ke keluar saluran cerna, misalnya masuk ke dalam saluran kencing dan menjadi infeksi saluran. Bakteri E. coli ini didapat dari konsumsi air yang tercemar, limbah pembuangan, daging mentah, dan susu pasteurisasi. Ini adalah contoh gambaran mikroskop elektronik dari di mana E. coli ini bisa menjadi penyebab dari diare ringan seperti travelers diare. Ini biasanya berkunjung ke negara berkembang biasanya kena diare itu E. coli, hingga yang berat
bisa berupa diare tipe yang perdarahan, infeksi saluran kencing, kalau keluar dari saluran bisa ke otak menjadikan saluran saraf otak, dan infeksi nosokomial. Ini biasa infeksi nosokomial ada infeksi yang didapat dari rumah sakit. Kemudian inkubasi dari bakteri E. coli ini sekitar 3-4 hari. Gejalanya berupa diare, mual, muntah, kram perut, dan demam hingga bisa sampai sekitar 1 hari. Nah, yang kedua adalah Salmonella typhus atau sering dikenal sebagai penyakit tipes. Jadi pembawa awal dari tipes ini biasanya dari hewan apa saja, yaitu hewan unggas, pengerat, dan peternakan. Jalan infeksinya melalui makanan atau minuman yang kontaminasi, sering karena air, telur, setengah matang, daging setengah matang yang tidak steril. Infeksi ini menyebabkan penyakit demam tifoidea, disebut juga demam parioid, di mana bakteri ini menyerang jaringan getah bening dari saluran pencernaan. Tingkat kematiannya cukup tinggi sih ya, 10-15%. Biasanya untuk pemeriksaannya bisa dilihat di dalam darah di minggu pertama sampai kedua pasien sakit, dan untuk minggu kedua sampai 3 bisa diperiksa di 3 pasien. 3% dari penderita yang sembuh dapat menjadi pembawa atau karier, di mana karier ini bisa seumur hidup. Masa inkubasinya 6-48 jam dengan gejala berupa mual, muntah, demam, pusing, kram perut, dan diare akut selama 2-7 hari. Lanjut. Pencegahannya bagaimana? Yang pertama adalah tidak meninggalkan makanan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Kemudian makanan pada suhu kurang dari 3, memasak makanan atau minuman harus hingga matang. Yang 4, untuk pasien yang pernah terkena tipes dan menjadi karier, ini tidak menangani makanan atau minuman. Contohnya adalah tidak boleh bekerja di restoran. Kemudian yang kelima adalah alhamdulillah sudah ada vaksinasinya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah dari bakteri Shigella dysentery atau sering disebut penyakit disentri di masyarakat. Jadi disentri ini menyerang saluran pencernaan di bagian mukosanya atau lapisannya, sehingga bisa muncul perdarahan dan membentuk selaput baru, membentuk lendir. Penyebarannya biasanya dari kebersihan yang buruk, inkubasinya 1-7 ditandai dengan demam, muntah, diare berdarah atau diare berlendir selama 6 hari. Next. Yang selanjutnya adalah kolera. Kolera ini sempat menjadi pandemi dulu sebelum corona. Umumnya terdapat pada permukaan air, hidup di permukaan air, menyebabkan infeksi di saluran pencernaan dan juga menyebabkan luka di kulit. Gejalanya adalah diare cair seperti air cucian beras dengan ampas sedikit bahkan tidak ada, dan proses menuju dehidrasi sangat cepat. Penanganan utamanya adalah dehidrasi yang tepat. Lanjut. Ya, ini berupa virus. Jadi ada 2 virus yang paling sering penyertaan pada anak-anak. Yaitu rotavirus dan enterovirus. Ini gejalanya variasi bisa dari ringan hingga berat dan mati karena dehidrasinya. Lanjut. Inkubasinya cepat, 1-4 hari, gejalanya dengan nyeri perut dan muntah yang menginfeksi. Pada orang dewasa bisa juga asik tanpa gejala. Dan sudah dapat untuk rotavirus pada usia di bawah 1 tahun. Awal dari pemrosesan makanan tentu saja bisa kita mulai dengan cuci tangan dulu dengan benar. Biasakan cuci tangan, sabun dan air mengalir, khususnya untuk ibu-ibu atau bapak yang akan memulai untuk masak. Jadi untuk air
daripada memakai alkohol, kita tetap mendahulukan memakai sabun. Jadi ada 6 langkah cuci tangan, di mana yang pertama adalah menggosok tangan dengan posisi telapak, bisa dilihat ya, kemudian telapak kanan di atas punggungan kiri, jadi antara punggungan saling gosok, kemudian antar selaput di tangan, kemudian antar punggung jari-jari seperti gerakan mengundi, kemudian dari jempolnya, dan kemudian diputar. Untuk awal dari pemrosesan makanan, selain makanannya yang harus sehat, bergizi, makanan tersebut juga harus bersih. Sekian presentasi dari Yoskom Area 5 mengenai topik ini. Monggo lanjut dari langsung pertanyaan mungkin ya. Mbak Laili dan Dr. Fitria bisa dilihat di raise hand dan Q&A udah mulai ada yang nanya. Disebutin aja namanya, ntar kita unmute. Yang pertama dari Budia Aru. Apa bedanya ya menyimpan susu segar yang tidak sudah dimasak, disimpan dalam Tupperware, kedap udara di kulkas lebih cepat sih. Sementara sisa susu UHT bisa beberapa hari di kulkas. Nah, di sini memang menyimpan susu segar itu menyimpanannya harus direbus terlebih dahulu. Karena kalau susu UHT kenapa kok bisa bertahan beberapa hari? Karena dia mengalami pasteurisasi atau pemanasan terlebih dahulu. Jadi sebelum menyimpan susu segar harus direbus terlebih dahulu, kemudian disimpan dalam botol atau kotak dan tertutup rapat. Itu pun juga nggak boleh lebih dari 3 hari. Dan susu UHT itu pun mungkin maksimal penyimpanan di kulkas yang sudah dalam keadaan sudah pernah dibuka itu maksimal seminggu. Jadi susu yang sudah pernah dibuka itu memang tidak bertahan lama ya disimpan di kulkas karena dia mudah sekali terkontaminasi sama bakteri. Jadi kalau misalkan sudah dalam keadaan seminggu dan masih bagus, tetap harus dibuang. Takutnya nanti kan bakteri tidak terlihat oleh mata ya, jadi alangkah baiknya untuk segera dibuang. Takutnya nanti bisa mengalami gangguan sistem pencernaan. Lanjut pertanyaan yang kedua. Enggak. Kenapa, Mbak? Ya. Ini di bawahnya udah ada Ibu Neni yang bertanya juga. Oke. Ibu Neni, nggak dicuci kan suka ada kotorannya, gimana itu dok? Terima kasih dokter. Nah di sini kan memang pencuci telur kan terkadang pakai gosokan itu akhirnya menipiskan kerak telurnya. Jadi alangkah baiknya telurnya dilap pakai kain atau tisu dan biarkan dalam kotak telurnya. Jangan itu udah ada lubang-lubang telurnya. Nah, itu jangan disimpan di situ. Takutnya nanti bisa mengkontaminasi makanan yang lainnya. Angka-angka baiknya dimasukkan ke dalam khusus kotak telur dan kemudian dimasukkan ke rak pintu kulkas. Jadi cangkang telur itu tipis sekali, jadi gampang sekali menyerap makan makanan dan bisa menular ke lainnya. Jika telur tadi dicuci dan mengalami pemecahan tetapi tidak terlihat, itu pun bakterinya bisa masuk ke dalam telurnya. Berikutnya, Bu Neni lagi ya. Dokter, saya suka menyimpan tomat di kulkas yang sebelumnya sudah saya cuci dulu. Lalu saya masukkan kantong plastik, saya simpan kadang-kadang sampai 1 minggu bahkan lebih. Kondisi buah masih bagus dan segar. Bagaimana dok, apakah berpengaruh pada kesehatan? Thanks dokter. Nah, di sini menyimpan tomat, memang ini sebenarnya lama-kelamaan akan mengisut. Nah, tomat ini kan dia bisa matang di suhu ruang. Terkadang tomat juga ada yang masih kuning atau masih hijau. Nah, jika mau menyimpan di dalam kulkas, itu baiknya jangan
dari kantong plastik itu terkadang lembab. Tomat tersebut akan lembab dan gampang menyerap bakteri. Jadi alangkah baiknya menyimpan tomat dalam keadaan sebelum dicuci dan masukkan ke dalam kantong plastik atau kotak makan. Apakah berpengaruh pada kesehatan? Iya, nanti kalau misalkan kualitas tomatnya akan memburuk, juga akan mengurangi nilai gizinya. Dan nanti kalau misalkan tomat itu juga sudah terkontaminasi bakteri, juga akan mengalami gangguan pencernaan. Dan kandungan vitamin C yang ada di tomat tadi yang sudah jadi alangkah baiknya menyimpan tomat di kulkas dalam keadaan sebelum dicuci. Gue yang mau bertanya, Pak Cipto, silakan. Mungkin kalau misalkan tidak. Monggo Pak Cipto. Monggo Kak, yang mau bertanya. Pak Yayat. Pak Yayat juga bisa. Bu Yaya. Iya. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, ini adalah apa, Ibu, proses pengawetan makanan di dalam suhu rendah ya Bu ya. Iya. Sesungguhnya penyimpanan bahan makanan itu kecuali di dalam mempergunakan suhu rendah, bisa juga dengan suhu tinggi, misalnya dengan sterilisasi atau suhu yang sedang dengan pasteurisasi untuk susu. Kalau sterilisasi misalnya untuk makanan kaleng. Tapi untuk makanan kaleng ini harus diingat bahwa ada Clostridium botulinum yang suka nemplok di situ apabila sterilisasinya tidak sempurna. Jadi bisakah Ibu tolong diterangkan gejala-gejala apabila kita makan, kan banyak sekarang makanan kaleng ya Bu ya. Tanda-tanda bahwa makanan kaleng itu kena Clostridium botulinum dan juga gejala apabila secara makan makanan ini kan ada racunnya ya, bisa keracunan ya. Apa piring belakangnya itu biasanya ada untuk mencuci sayur dan buah-buahan menggunakan sabun cuci piring. Sekarang dalam keadaan ada virus COVID, jadi disarankan mencuci sayuran dan buah-buahan mempergunakan sabun cuci piring encer. Di belakangnya itu pasti ada begitu Bu, hampir semua sabun cuci piring ada gitu. Apakah ini tidak merusak? Kalau menurut saya merusak ya Bu ya. Tapi apakah kasih sedikit dengan saluran dengan cuci piring, kemudian dikeringkan, dijemur sedikit, dikeringkan, baru disimpan di kulkas. Bagaimana menurut Ibu? Apakah langkah ini dibenarkan? Sekian Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Yaya. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai makanan kaleng, untuk tahunya sudah tercemar atau tidaknya bisa dilihat yang pertama dari kemasannya dulu. Kalau kemasannya ada perubahan, misalnya agak terbuka atau menggembung, seperti itu bisa dipastikan makanan di dalamnya pun sudah tidak dalam kondisi yang baik. Kemudian untuk pencegahan, apabila kita setelah membeli makanan kaleng seperti itu, kita disinfeksi dulu. Bisa dengan alkohol 70% ataupun tisu basah. Suaranya jadi hilang, Ibu. Untuk tempat-tempat di mana nanti bisa bersentuhan dengan isi makanan kaleng tersebut, kita lap dulu sebelum dimasukkan ke tempat penyimpanan atau sebelum dikonsumsi langsung. Kemudian untuk gejala dari botulismnya ini sendiri, gejalanya hampir mirip dengan bakteri ataupun virus pencernaan yang lain. Yang khas adalah adanya kejang perut atau kram otot perutnya. Kemudian muntah-muntahnya juga lebih profuse, lebih banyak.
Dan tentu saja ada riwayat mengkonsumsi makanan berkaleng untuk diagnosisnya ke arah Clostridium botulinum tersebut. Kemudian yang ketiga mengenai cuci piring dengan untuk mencuci sayur dan buah dengan sabun cuci piring. Di sini memang sabun cuci piring itu bisa untuk membersihkan sayur dan buah, terutama kalau buah-buahan itu sebagian itu ada yang diberi lapisan lilin. Karena lapisan lilin itu akan rontok apabila terkena sabun. Sabun di sini bisa berupa sabun maupun sabun cuci piring. Namun untuk penyimpanannya, angka baiknya untuk sayur dan buah langsung disimpan saja, baru setelah akan dicuci. Seperti itu. Ada tambahan, Mbak? Lanjut, silakan Pak Cipto. Silakan kalau mau bertanya, Pak Cipto. Silakan kalau mau bertanya. Pak Budi Sutrisno. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi. Saya Budi Sutrisno dari Semarang, nih lagi senang tadi ngikutin paparan Ibu yang terutama terkait dengan makanan olahan yang bisa disimpan di kulkas selama ya musim pandemi ini, karena saya juga oleh larangan simpan makanan dalam kulkas. Terutama begini, yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan olahan. Makanan olahan itu berapa lama bisa disimpan di pendingin? Yang makanan yang katakanlah yang bersantan itu apakah juga bisa disimpan lama juga di kulkas, di pendingin? Terus yang ketiga, saya juga sering menyimpan katakanlah ungkep gitu di freezernya. Itu berapa lama bisa bertahan di situ dan untuk layak dikonsumsi? Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaannya, makanan olahan berapa lama kulkas? Nah, di sini makanan olahan yang sudah dimasak itu akan bertahan maksimal 3 hari di dalam kulkas. Nah, jika makanan santan itu dimasukkan di dalam kulkas itu juga mengalami teroksidasi karena ada santannya. Jadi makanan olahan itu harus dipilah-pilah dulu. Kalau misalkan seperti yang tadi itu ayam ukep, kemudian ikan atau daging yang sudah dibumbuin itu sebenarnya disimpan di dalam kulkas dan bisa bertahan sampai seminggu. Jadi sebelum mau menyimpan di kulkas itu didiamkan terlebih dahulu, jangan saat suhunya panas. Dan saat suhunya sudah dingin baru dimasukkan di kulkas. Nah, saat mau mengolahnya bentar di suhu ruang, kemudian baru digoreng. Jadi memang kalau mau pengen lebih praktis dan lebih cepat dalam pengolahan makanan, menyimpan bahan makan seperti daging atau ayam lebih baik sudah dalam keadaan sudah dibumbui atau diukep seperti itu, dan bisa bertahan seminggu. Di freezernya berapa lama, Bu? Kalau di freezernya bisa sampai 1 bulan, Pak. Oh, 1 bulan ya, baik. Nah, baik. Termasuk kalau katakanlah masakan olahan yang bersantan setelah dingin, apakah juga bisa disimpan di freezer? Kalau misalkan makanan pengolahan seperti yang berkuah masukkan ke dalam freezer, bisanya dimasukkan ke dalam itu maksimal 3 hari. Oh iya, baik. Terima kasih. Ada satu lagi mungkin itu bahan bubur lah, katakanlah ingin buat bubur Manado, katakanlah ada bahan dasarnya, setelah jadi bubur telah dicampur dengan jagung, disimpan di pendingin. Itu bisa berapa
dikonsumsi, disimpannya di pendingin dan bisa dikonsumsinya, caranya bagaimana? Terima kasih. Nah, bubur yang dalam keadaan bubur sudah dalam bentuk itu disimpan di kulkas, tetapi penyimpanannya harus ditutup rapat, jangan sampai ke dalam keadaan terbuka. Kalau misalkan dalam keadaan terbuka akan terkontaminasi lainnya. Dan sama seperti tadi, maksimal penyimpanan produk pangan yang sudah diolah itu dimasukkan di kulkas bertahan sampai 3 hari, maksimal 3 hari. Seperti itu. Dan jangan lupa ditutup rapat ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ya tunggu izin pulang ya, terpaksa makan begitu. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pak, sama-sama. Yang lain? Pak Mas An, silakan. Mardi. Pak Mas An. Halo. Halo, silakan. Pak Ali Mardi. Ali Mardi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nanya, kalau minuman olahan, misalnya minuman yang kita buat sendiri dari bahan bawang putih, jahe, cuka apel, lemon, dimasak, terus dicampur madu, terus disimpan di kulkas. Itu bisa tahan berapa lama kita nyimpan di kulkasnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau minuman soft drink itu ada batasan waktu nggak nyimpan di kulkasnya? Itu aja mungkin 2 pertanyaan, jadi saya ulangi. Yang pertama adalah minuman olahan yang kita buat sendiri, dari bahan bumbu ya, bawang putih, jahe, cuka apel, lemon, terus kita masak, terus setelah masak kita campur madu. Terus kita masukin botol, kita simpan di kulkas, itu bisa berapa lama kita nyimpannya? Itu aja pertanyaannya. Satu lagi mengenai soft drink. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, saya jawab yang soft drink dulu ya. Nah, soft drink ini dimasukkan di kulkas. Memang semua soft drink dimasukkan di dalam kulkas. Dan di situ juga ada metode penyimpanan. Jika dalam ada pengaturannya, keadaan masih tertutup rapat itu bisa sampai seperti itu. Nah, kemudian kalau minuman olahan buat sendiri seperti kayak jahe, lemon, madu seperti itu penyimpanan di kulkas, itu di kulkas bagian bawah ya Pak ya, bukan di... Iya. Iya, di bawah, di pintunya yang tempat-tempat botol itu. Botol itu. Nah, di situ minumannya, sebenarnya kalau pengolahannya sudah bagus, mengalami perebusan, ya dimasak ya. Dimasak ya Pak, itu bisa bertahan sampai seminggu. Tuh. Jadi, berapa seminggu? Iya, maksimal seminggu Pak. Oh gitu. Ya, karena kan dia seperti produk minuman yang lainnya. Tetapi kalau misalkan minuman tadi tidak mengalami pemasakan, mungkin sekitar 2 hari baru bisa. Oh, berarti saya salah selama ini. Kadang-kadang saya bisa sampai sebulan itu minumnya sedikit-sedikit, 2 sendok tiap hari, nyimpan sampai sebulan itu kadang-kadang. Nah, itu juga salah berarti ya? Mempengaruhi baunya, Pak. Baunya, warnanya seperti itu. Tapi saya rasa tidak merubah rasa, Bu. Karena itu kan ada madunya. Tetap aja ada hangat jahe sama madunya terasa. Jadi mulai awal sampai sebulan juga nggak berubah rasa, itu yang saya rasakan. Nah, tapi madu itu tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Lama-kelamaan akan mengkristal seperti itu. Oh gitu. Tapi itu enggak, Dok? Apa, Bu?
Di bawahnya enggak membeku dia enggak sama sekali enggak membeku. Apa ada gumpalan di bawahnya Pak gitu? Oh enggak ada. Enggak ada. Endapan seperti itu. Enggak ada. Makanya selama ini saya suka minum itu, sekali minum 2 sendok, kemudian masukin lagi botolnya di kulkas, nanti besok minum 2 sendok. Makanya bisa sampai sebulan. Oh, itu dalam keadaan kental ya Pak ya? Kira-kira kekentalannya kayak madu, kayak madu, tapi kan dia udah dicampur dengan masakan bawang putih, jahe, cuka apel, air lemon, baru madu belakangan kita taruh setelah itu dimasak. Nanti dimasukin kulkas, dia tidak menjadi beku, enggak menjadi beku, tetap aja seperti encernya kayak madu itu, hanya warnanya berubah jadi ada kayak warna jahe sama lemon itu. Berubah warna sama sekali. Obat seperti itu. Ya kayak stop. Itu kan pemasakannya lama ya Pak ya? Iya, sampai mendidih. Ya, kalau seperti itu tidak terlalu banyak air bisa bertahan lebih dari seminggu. Saya kira gitu. Yang berair Mendidihnya sampai setengah jam gitu. Iya. Kita masak sampai mendidih itu, Bu. Sampai mendidih masak. Nah, itu bisa lebih dari seminggu karena kan nanti lama-kelamaan kandungan airnya juga akan menyusut seperti itu kalau pemasakan yang lama seperti itu. Iya. Saya kira minumnya banyak gitu. Oh ya, kadang-kadang kita bikin sampai 2 botol itu, 2 botol makanya sampai sebulan baru habis kadang-kadang. Saya seperti jus seperti itu. Saya kira seperti jus. Jus tapi agak kental. Ya. Ya minum-minuman penghangat tubuh lah kayak gitu kan, ada jahe, ada bawang putih. Campur tim madunya itu untuk merasakan supaya dia manis saja. Nah, itu bisa Pak, bisa lebih dari seminggu. Bisa ya? Ya bisa. Baik. Terima kasih Pak. Makasih. Baik, selanjutnya Pak Mas An, Pak Muhammad Rifai. Ya, terima kasih. Ya, baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya Ibu yang hampir terakhir, jangan meninggalkan makanan selama 2 jam di suhu ruang. Kalau nggak salah ada yang gitu. Ya Pak. Ya. Terus yang kedua, ada orang yang pernah mengatakan bisa untuk jenis buah-buahan disimpan di kulkas karena yang bermanfaat untuk tubuh akan berkurang. Sebaiknya itu tidak usah disimpan di kulkas dan bisa beli habis makan gitu Bu. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rifai. Mengenai slide tadi ada yang dijelaskan mengenai jangan meninggalkan makanan pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Ya. Itu maksudnya adalah makanan yang sudah jadi. Jadi misalnya ada makan siap makan seperti itu, lalu kita makan, ada hal-hal tertentu misalnya harus pergi atau bagaimana. Kita tidak boleh meninggalkan makanan tersebut di meja makan lebih dari 2 jam. Langkah baiknya sisa makanan dimasukkan ke dalam untuk selanjutnya dimakan kembali apabila masih baik keadaannya dengan proses pemanasan lanjutan seperti itu. Itu maksudnya masakan yang sudah kita siapkan di piring untuk mau dimakan atau yang belum kita ambil, Bu? Yang sudah dimakan, Pak. Oh, iya. Jadi makanan sisa seperti itu kita tidak boleh taruh di meja makan lebih dari 2 jam karena bisa jadi ada bakteri atau virus yang sudah masuk ke dalam makanan tersebut. Kemudian bisa juga kontaminasi dari lalat. Iya. Terus yang kedua tadi Ibu, yang mengenai buah-buahan
Ada yang ngomong kalau bisa jangan disimpan di kulkas, akan menurun nutrisinya. Gimana Bu penjelasannya? Untuk buah-buahan itu sebenarnya ada buah-buahan yang memang harus dimasukkan di kulkas dan ada yang harus di suhu ruang. Kalau untuk masakan buah-buahan yang harus di suhu ruang, apabila kita masukkan ke dalam kulkas, maka akan ada perubahan di strukturnya dan mempengaruhi vitamin di dalamnya. Terima kasih Ibu penjelasannya, Bu. Baik, selanjutnya. Baik, Bapak Ibu silakan diisi ya feedback-nya. Isi polling feedback-nya untuk kami. Nah, selanjutnya silakan. Semua yang open itu statusnya berarti belum dijawab, Mbak. Jadi silakan dipilih aja. Ini kalau dari Bu Neni, kalau tidak salah tangkap, yang sakit tipes tidak boleh kerja mengolah makanan. Mohon penjelasannya, dokter. Baik, Bu Neni. Jadi pada penderita sakit tipus yang statusnya karier atau ada bakteri tipus yang bertahan di tubuh pasien tersebut, biasanya bakteri tersebut bertahannya di kandungan obat dulu. Suatu waktu turun, bakteri tipus itu akan keluar dari kandungan peredaran darah dan menyebabkan penyakit tipus seperti itu. Makanya pada restoran-restoran tertentu sebelum penerimaan seperti diperiksa untuk bakteri atau tidak. Jadi untuk amannya sih semua orang yang pernah sakit tipus tidak bekerja di bagian pengolahan makanan. Oke, kita lanjutkan ke yang resep ya. Pak Budi Setiawan mungkin atau Pak Edi Suparmin dilanjut. Oh iya, siapa ini? Dengan Edi, Bu. Oh iya, Pak. Misalnya tentang makanan, Bu, kembali, Bu. Jadi misalkan kita masak hari ini ternyata masih berlebih kan masuk kulkas ya, Bu ya. Iya. Besoknya bisa dimakan lagi. Nah, itu sebaiknya gimana, Bu? Apakah harus dimakan dulu atau dimakan langsung? Karena panas berkurang lah apanya gitu ya. Ya, atau apanya gitu. Atau sebaiknya mana, Bu ya? Makasih, Bu. Pada kasus kolak ya Pak, kolak itu kan masuk ke bagian makanan bersantan. Untuk makanan bersantan ini bila tidak langsung habis, bila keesokan harinya akan lagi, alangkah baiknya kita cicipi sedikit terlebih dahulu untuk memastikan santannya itu masih kondisi baik atau sudah mulai ada kecut-kecut. Apabila dari sampel yang kita ambil itu masih dengan pemanasan, dipanasi kembali seperti itu. Kalau tidak dipanaskan, kan jam 4 kita keluarkan, nanti jam 6 baru itu kira-kira baik nggak seperti itu? Antara dipanaskan kembali maupun sampai kondisi suhunya lagi. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Baik, silakan. Pak Budi Setiawan. Silakan Pak. Baik, saya dari Bu Sri Lestiorini. Dokter sampaikan untuk penyimpanan sayur ditempatkan wadah kedap udara untuk atasnya ditutupi tisu lagi Kak ya Dok. Selanjutnya penyimpanannya itu batas waktunya sampai berapa lama. Nah, ini memang ditempatkan di wadah kedap udara yang sebelumnya sudah dialasi tisu. Atasnya harus ditutup sama tutupnya. Jadi jangan tutup sama tisu. Karena namanya juga belum. Bakteri itu jika ditutupi tisu akan tetap bisa masuk karena bisa jadi
Jadi alangkah baiknya ditutup rapat dengan tutupnya di iya. Jadi dalam wadah alasnya tisu, kemudian sayuran, dan kemudian ditutup sama tutupnya wadahnya itu. Kalau misalkan tidak punya wadah, bisa pakai koran, dibungkus koran. Dan jangan lupa akarnya dipotong sama daun-daunnya sudah layu dibuang. Nah, ada yang sayuran bisa disimpan di dalam freezer, seperti wortel, buncis, atau brokoli. Cuma tertentu saja yang bisa dimasukkan ke dalam freezer. Selebihnya dimasukkan di dalam kulkas bagian bawah. Baik, jangan lupa Bapak Ibu silakan polling feedback-nya buat kami ya. Dan dari Pak Edi Setiawan, tadi hanya dicontohkan penyimpanan bacon di dalam kulkas. Berapa lama daging sapi atau kambing bisa di dalam kulkas? Sama. Dan kalau daging sapi, kambing, atau ayam, jika dimasukkan dalam kulkas, itu alangkah baiknya disimpan di freezer. Itu bisa bertahan sampai 1 bulan dengan suhu di bawah -18 derajat Celcius. Kulkas itu sudah disetting sama pabriknya sekitar suhu freezer itu sekitar -15 derajat Celcius. Jadi kalau mau menyimpan daging di freezer bisa sampai 1 bulan di freezer. Tapi kalau daging itu disimpan dalam kulkas bagian bawah cuma sampai bertahan 3 hari saja. Lanjut ke sendiri. Bu Neni, apa dampak untuk penyimpanan lemon di kulkas? Terima kasih, Bu. Nah, untuk menyimpan lemon itu sebaiknya di suhu ruang. Karena kalau lemon itu, jika disimpan di suhu lembab atau suhu kulkas, itu akan menyerap suhunya dan akan mengkisut permukaan lemonnya. Jadi lebih baik disimpan di suhu ruang saja. Dan jauhkan dari matahari. Selanjutnya, Pak Hadi Supeno. Tadi banyak dijelaskan cara penyimpanan, bagaimana cara melakukan pembersihan kulkas agar bahan makanan awet. Nah, cara pembersihan kulkas ini yang pertama dikeluarkan semua bahan-bahannya, kemudian distabilkan suhunya, dinormalkan, kemudian disemprot sama apa itu namanya? Penyemprotan pembersih. Itu dilap sampai kering, sesudah kering baru dihidupkan kembali. Itu cara pembersihan kulkas. Memang harus selalu dibersihkan ya kulkas, terkadang sampai menumpuk-numpuk. Kristalnya itu juga tidak baik. Baik, lanjut. Sudah dijawab semua. Sudah. Mungkin ada yang bertanya lagi. Bu Anissa Maya, 1, untuk ayam ukep yang sudah dimasak tinggal nanti digoreng. Berapa lama tahan di kulkas jika disimpan di Tupperware? Untuk santan sudah terbuka lalu disimpan di kulkas, berapa lama tahannya? Sebaiknya jika sudah dibuka dari kemasan, sebaiknya dipindahkan ke kemasan plastik atau plastik tertutup. Baik, untuk ayam ukep atau mungkin daging ukep, itu yang berapa lama tahan di kulkas? Nah, itu bisa seminggu, Bapak Ibu. Tapi kalau disimpan di freezer bisa sampai 1 bulan, karena dia sudah mengalami pemasakan terlebih dahulu. Memang lebih baik menyimpan ayam dalam keadaan sudah diukep, jadi lebih praktis dan tinggal digoreng saja. Dan jika mau menggoreng, itu diamkan sebentar sampai suhunya menjadi suhu ruang. Untuk santan sudah terbuka, lalu disimpan di kulkas. Memang produk pangan olahan santan ini memang rada rawan jika disimpan di kulkas, karena santan juga mudah teroksidasi dan mudah mengalami penggumpalan. Jadi untuk santan yang sudah terbuka, dihabiskan semuanya. Jadi kalau misalkan tidak masih ada sisanya, itu lebih baik disimpan dalam wadah tertutup
dan mungkin bisa disimpan di kulkas dan tahan sampai 2 hari saja. Bisa memelihara. Baik, selanjutnya bagaimana cara dari Pak Bambang Wiono, bagaimana cara menyimpan sayuran dan makanan lain di luar kulkas supaya bisa tetap awet? Tidak bisa ya Pak. Menyimpan sayuran itu harus memang di kulkas. Jadi kalau misalkan menyimpan sayuran di suhu ruang, itu lama-kelamaan akan layu. Jadi mungkin tidak sampai sehari, mungkin setengah hari sudah mengalami kelayuan. Nah, menyimpan sayuran di kulkas itu agar mempertahankan kesegaran dan kualitas produk sayuran tersebut. Jadi kalau misalkan simpan di luar kulkas itu tidak bisa awet untuk produk sayuran dan makanan lainnya. Untuk sayuran dan makanan yang memang tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas, misalnya kentang, cabai, seperti itu, ataupun segera kita pisahkan apabila ada bahan makanan tersebut busuk agar tidak mengkontaminasi bahan-bahan lainnya yang masih segar. Kemudian masing-masing bahan makanan ditempatkan di wadah tersebut, ya dengan kentang, kemudian tomat dengan tomat, bawang merah sendiri, di mana kelembapannya juga harus sampai terlalu lembab karena akan mempercepat pertumbuhan dari bakteri. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Risa Bu Risa Muniarsi. Saran membungkus dengan kertas koran apakah tidak berbahaya, khususnya efek dari tinta koran. Nah, di sini saya menganjurkan membungkus korannya untuk dimasukkan ke dalam kulkas, dan di sini tidak mengalami pembasahan atau ketumpahan air. Jadi tinta yang ada di koran tidak akan menyerap ke dalam makanan. Dan bahan makanan itu sebelum dikonsumsi juga dicuci terlebih dahulu. Kan bahan makanan yang atau sayuran itu yang dibungkus kertas itu dalam keadaan masih kotor. Jadi aman saja sih, nggak ada efek dari tinta korannya. Bu Eri. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eri Permana, bagaimana cara menyimpan bahan masak misalnya rendang di dalam kulkas? Jadi kalau rendang ini kan termasuk dalam bahan makanan yang sudah jadi siap saji seperti itu, bisa dimasukkan ke dalam freezer maupun di dalam kulkas bagian bawah. Bila dimasukkan ke dalam freezer bisa bertahan hingga sampai 1 bulan. Sedangkan untuk kulkas bagian bawah bisa bertahan 3-5 hari. Jangan lupa diperiksa juga karena ada santannya ya untuk rendangnya, bumbu-bumbu masakan yang seperti itu juga kalau misalnya sudah ada perubahan rasa, perubahan bau seperti itu juga harus segera dibuang. Untuk yang lesen Pak Budi Sutrisno atau Pak Mas An, bisa bertanya kembali. Saya sudah ya, sudah. Oh sudah, baik. Terima kasih Pak Ali. Maaf Bu, saya Budi Bu. Pak Budi. Satu lagi, itu tentang apakah tape itu baik tinggi bisa berapa? Terima kasih. Baik, produk tape itu kan mengalami di situ kan produk tape maksimal mengkonsumsinya sampai saja Pak. Habis ya Bu. Kita lama-kelamaan menimbulkan dan penggunaan seperti mulas gitu. Oh, tape singkong atau tape juga apa? Ya, tinggal Mas An. Mas An, halo.
Mas An. Halo, ya? Ya, Pak Mas Halo? An, silakan Pak. Ini saya hanya saya kalau punya ini tahun kemarin dari hari raya Lebaran itu kok saya simpan kok belum saya pakai berarti harus nih ya. Ini 1 bulan ya kalau di freezer ya. Nah, berarti ya belum saya makan ini. Makasih. Punya gimana? Pertanyaannya gimana Pak? Akan ada info dari Ibu, kalau daging itu di freezer hanya 1 bulan ya. Ya. Nah, ini kan info bagi saya ya. Ini yang kemarin, yang hari Lebaran kemarin, Idul Adha, ini masih ini. Berarti harus dibuang. Iya. Ya, itu Terima kasih. daging yang terlalu lama disimpan di freezer itu sudah mengalami kerusakan, Pak. Teksturnya beda, kemudian serat-seratnya juga sudah seperti itu. Juga sudah setahun ya, Pak. Maksimal penyimpanan daging beku itu 6 bulan. Kalau suhu min 20 derajat Celcius, maksimal 6 bulan. Seperti itu. 6 bulan ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ya. Baik, saya akan menjawab Q&A. Untuk Bu Anissa Maya, untuk frozen food, nugget, fresh, spicy chicken wing, jika sudah dibuka, berapa lama tahannya? Frozen food dibuka, itu langsung, jika ingin segera simpan lagi ke dalam freezer, dan itu akan bertahan sampai selama-lama, maksudnya sampai expired-nya. Jadi untuk frozen food, kalau mau mengeluarkannya itu ambil yang sesuai kebutuhan. Jadi sisanya langsung dimasukkan ke dalam freezer lagi. Itu akan bertahan lama sampai expired-nya. Seperti itu. Frozen food tadi yang sudah dibuka, kemudian dibiarkan di suhu ruang, itu akan mempengaruhi masa penyimpanan dan produknya tersebut. Jadi untuk frozen food ambil sesuai kebutuhan dan sisanya dimasukkan lagi ke dalam freezer. Pertanyaan selanjutnya, makanan kaleng bila akan disimpan dalam kulkas, apakah harus dikeluarkan dari kalengnya? Untuk makanan kaleng ini misalnya berupa kornet ataupun misalnya leci seperti itu, bila akan disimpan di kulkas tentu saja dengan kalengnya. Nanti kalau misalnya kalengnya sudah dibuka, tapi pertahanan di dalam kalengnya saja, karena kan itu kalengnya bisa sempat penyimpanan juga seperti itu. Selanjutnya dari Lenovo, selamat ya dokter, mau tanya kalau menyimpan buah di dan di plastik mana ya, dan pengaruhnya apa? Dari kedua alat penyimpanan tersebut. Terima kasih. Jadi Pak Wasito Sejati. Baik Pak, untuk metode penyimpanan di sini buah harus disimpan di tempat buah. Jadi ada tempat tersendiri biasanya di bagian agak bawah menyimpan sayur. Lalu untuk penyimpanan apa di Tupperware atau ini maksudnya plastik bening seperti itu. Sama saja, asal kita di dalam jangka waktu buah layak dikonsumsi. Jadi untuk Tupperware sendiri atau plastik dipastikan itu label plastiknya nomor 5, mungkin bisa sambil lihat di rumah masing-masing. Itu untuk yang label plastiknya segitiga bawah kemasan tersebut
angka 5. Selain itu, plastik bening seperti itu bisa tetap untuk di penyimpanan. Yang penting buah dan sayur tidak boleh dalam freezer. Baik, Bapak Ibu, silakan isi foto feedback kami. Selanjutnya dari Bu Ratna Atika dari Q&A, menanyakan makanan dan minuman yang masa kadaluarsanya sudah ditentukan, apabila disimpan di kulkas apakah masa kadaluarsanya bisa bertambah? Jawabannya tidak, karena masa kadaluarsa itu adalah maksimal dari makanan tersebut untuk layak dikonsumsi. Makanan minuman kemasan yang sudah kemasannya dirusak, maksudnya dibuka seperti itu, kadaluarsanya dimulai sejak makanan dan minuman tersebut dibuka. Jadi sudah tidak ikut masa kadaluarsa yang tertulis di kemasan. Bu Ratna Atika, cara mengkonsumsi kurma di masa pandemi seperti sekarang ini sebaiknya seperti apa? Maksudnya gimana? Mengkonsumsi kurma di masa pandemi. Seperti apa? Kurma ini kan ya, dan tidak dikonsumsi di masa pandemi saja. Setiap hari juga boleh. Pas waktu tetapi alangkah baiknya buka puasa itu bisa mengkonsumsi kurma. Karena kan kurma zat gizinya lengkap seperti itu. Jadi tapi dikonsumsi kurmanya dalam batas normal saja, mungkin 3 atau 5 seperti itu. Selanjutnya dari Bu Sudaryani menanyakan Q&A, kalau tutup freezernya sudah tidak ada, apa freezernya masih bisa dipakai? Terima kasih. Berarti ini maksudnya kulkasnya bagian freezer dari kulkasnya tidak ada tutupnya begitu ya. Jadi itu sudah tidak bisa dipakai Ibu karena kan proses pendinginannya sudah tidak maksimal dan bisa terkontaminasi dari udara luar. Untuk suhu minus 18 derajat kayak gitu kan juga susah didapat kalau misalnya freezernya tidak ada tutupnya. Jadi ya untuk suhu yang kita inginkan menjadi freezer kan jelas tidak bisa didapat, kemudian risiko kontaminasinya juga tinggi. Lebih baik dimasukkan ke kulkas bagian bawah. Pertanyaan selanjutnya dari Siti Arisa, Ibu Siti Arisa mau tanya jenis bumbu apa saja yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas. Yang pertama adalah bawang-bawangan, karena kedua bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay ini bersifat toksik. Jadi kalau masukkan ke dalam kulkas, makanan di dalam kulkas ini akan diserap dan bawang akan menyebar dengan. Kemudian untuk seperti gula, garam seperti itu dimasukkan ke suhu ruang juga. Untuk cabai ini bisa dimasukkan kulkas, tetapi harus dialasi dengan tisu dan di tempat masuk ke dalam tempat sendiri. Untuk bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe harus di suhu ruang. Baik, monggo Pak Budi Sutrisno, silakan. Pak Budi Sutrisno. Selamat pagi, saya tadi sudah bertanya, tapi saya sudah ada pertanyaan juga lewat Q&A. Iya. Terima kasih. Baik Pak, kembali kasih. Baik Pak Budi Sutrisno, ini menanyakan gula pasir dan gula aren, apakah bisa disimpan di lemari pendingin dan berapa lama? Terima kasih. Bertanya lagi, gula pasir, gula aren, apakah bisa disimpan di pendingin dan berapa lama? Terima kasih. Untuk gula pasir dan gula aren tidak bisa disimpan di pendingin karena dia akan menyerap kelembapan dan akan merubah kristal gula itu akan apa ya itu namanya? Kelet itu apa? Lembab. Nah, akan lembab. Jadi gula pasir dan gula aren lebih baiknya disimpan di suhu ruang saja. Karena dia toleran sama kelembapan. Seperti itu. Baik, silakan sudah habis ya Q&A-nya. Ada satu lagi. Nah,
maksud kami apakah kurma itu sebelum kita konsumsi harus disiram air panas dulu atau dikukus karena kurma tersebut di tempat terjual ada yang terbuka seperti itu. Nah, disiram air panas dulu atau dikukus. Baik, ini kalau misalkan kurma disimpan disiram air panas itu berarti sudah dalam bentuk minuman ya. Bukan buah kurma lagi. Jadi kalau misalkan mau disiram air panas itu sudah dalam bentuk minuman. Dan itu juga bisa mempengaruhi tekstur atau nilai gizinya. Jadi kalau mau membeli kurma, alangkah baiknya dalam keadaan terbungkus atau tertutup kemasannya. Jangan yang beli yang kiloan seperti itu. Kan sekarang udah ada kurma yang dalam bentuk pak-pak seperti itu, udah ada kemasannya. Alangkah baik membeli yang kurma seperti itu, dan sudah terjamin hygiene sanitasinya. Baik, Q&A-nya sudah habis, bisa kembali ke tulennya. Oke, berarti ini udah ya. Untuk pertanyaan yang raise hand udah semua, Q&A juga sudah dijawab semua ya Mbak Laili ya. Mungkin saya mengingatkan lagi polling. Jika belum, mohon diisi. Kalau misalnya memang sudah, Mbak, mungkin bisa diberikan summary atau kata penutup sebelum menyelesaikan sesi webinar kali ini. Terima kasih. Baik, bahan makanan. Jadi penyimpanan bahan makanan di kulkas ini memang memperlambat pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri itu akan mati atau rusak jika dalam suhu tinggi mengalami proses pemasakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memperlama bahan makanan itu, sebaiknya disimpan di kulkas atau di suhu ruang dengan dialasi wadah atau diperhatikan juga tingkat kelembapannya seperti itu. Dan jika makanan itu sudah salah dalam penyimpanannya juga akan berefek ke gangguan pencernaan. Baik, terima kasih. Baik, sudah. Baik, sekian dari saya dan Dr. Fitria dalam penyampaian ini. Kurang lebihnya terima kasih. Sudah atau Pak? Ya, oke. Terima kasih. Akan kita tutup sesi webinar kali ini. Terima kasih Mbak Laili dan Dr. Fitria, serta rekan-rekan regional Jatim. Baik, terima kasih sama-sama, Jiji.